Baik, teman-teman yang terkasih, saat ini kami ada bersama dengan Kepala SMA Negeri Panite, Bapak Lada, dan karena itu beliau akan berbagi cerita soal kepemimpinan dan bagaimana beliau mampu menangani situasi sulit di mana virus corona sangat mengancam kehidupan manusia dan strategi yang beliau pakai untuk mengatasi persoalan ini. Bapak Lada bisa berbagi cerita ke kami sekalian menyangkut dengan metode yang Bapak pakai dalam pembelajaran di masa sulit COVID-19 ini. Ya baik, terima kasih. Yang pertama, kalau saya memimpin sekolah sampai dengan hari ini, selama kurang lebih sudah 10 tahun, ini bukan karena kehebatan kekuatan secara pribadi, tetapi berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Kepercayaan Tuhan untuk bagaimana memimpin lembaga ini, terlebih dalam mengawasi kegiatan pembelajaran dan bahkan sampai dengan peserta didik di masa depan. Nah, kaitan dengan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di masa COVID yang dilakukan di lembaga ini, kami coba mengikuti edaran yang dikeluarkan dari Kementerian melalui surat edaran dari gubernur, instruksi gubernur, dan bahkan sudah dari kepala dinas pendidikan provinsi. Pada masa sebelum COVID, kami berjalan normal seperti biasa dilakukan. Tapi pada ketika COVID, mulai bulan Maret 2020, maka terjadi perubahan dalam proses pembelajaran. Termasuk juga dalam memanage, termasuk membiayai pembiayaan baik peserta didik maupun guru pegawai. Nah, metode yang Bapak pakai untuk pembelajaran bisa jalan itu metode yang Bapak pakai apa? Yang pertama dari bulan Maret sampai bulan Juni untuk mengedit semester genap tahun kemarin, ya melakukan apa adanya karena kondisi baru. Tapi ketika masuk pada tahun pelajaran 2020-2021, kami coba mengikuti petunjuk yang ada. Yang pertama, kami memilih melaksanakan dengan menggunakan metode silang kelas. Silang kelas, siap. Yaitu kelas 10 dilakukan pada kegiatan dilakukan pada hari Senin dan hari Kamis. Kelas 11 pada hari Selasa dan Jumat, dan kelas 9 pada hari Rabu dan Sabtu. Nah, yang kami lakukan itu kami awali dengan mengundang orang tua. Jadi dari sejumlah 18 rombongan ini kami melakukan pertemuan bersama waktu 3 hari. Satu hari itu ada 3-4 kali pertemuan per program studi, per kelas. Lalu kami menyepakati, lalu kesepakatan kami buatkan dalam pernyataan di atas materi, lalu tanda tangan, dan ternyata hasil 3 kali pertemuan bersama orang tua dari kelas 10 sampai kelas 12, maka kita menghasilkan kesepakatan untuk melakukan silang kelas. Dan kegiatan berjalan seperti biasa. Ketika mengakhiri itu berjalan untuk 1 semester, begitu masuk semester genap perubahan lagi. Oleh karena kondisi dengan meningkatnya COVID baik di tingkat pusat maupun daerah, dan berbagai surat edaran dan instruksi, maka kami juga dibatasi dengan pembelajaran melakukan silang kelas. Lalu kami mencoba melakukan online, karena pada saat itu sudah pelan-pelan Kemendikbud itu mengirimkan akun belajar, dan kami mencoba mendaftar melalui Dapudik, maka anak-anak mendapat akun belajar. Jadi melalui akun belajar itu kami mencoba melakukan proses pembelajaran di luar jaringan atau daring, ya, dengan melakukannya pembelajaran melalui laman yang disiapkan oleh siswa, mengaktifkan akun belajar, lalu Bapak Ibu guru mengkomunikasikan itu. Tapi ketika berjalan juga tidak normal. Ya, kami hanya normal untuk kelas 12. Mengapa? Karena kelas 12 itu memang mereka betul-betul siap untuk melakukan ujian, dan sehingga pada waktu itu ujian yang kami lakukan dia dilaksanakan online. Semua dilakukan online. Ketika kami mulai membuka dengan virtual, dan setelah itu kegiatan dilakukan dengan online. Kami mengawali ibarat virtual, ibarat pembuatan kegiatan dilakukan virtual, lalu selanjutnya dilakukan kegiatan
ujian melalui online. Baik. Untuk kelas 10, kelas 11, kami tidak bisa memaksakan untuk dilakukan secara online pada semester kemarin. Ya. Karena setelah ujian semester kemarin itu, setelah ujian sekolah itu kami mencoba melakukan home visit untuk kelas 10, 11. Dari 350 lebih siswa itu saya mengutus ada 16 wali kelas untuk mendapati mereka di rumah mereka masing-masing. Datangi siswa di rumah. Datangi rumah masing-masing. Jadi ketika mendatangi mereka ternyata ada kendala di HP. Ada yang punya HP, ada yang tidak punya HP, ada yang tidak jaringan, ada yang memiliki HP tapi tidak ada pulsa. Pulsa sih. Ya, hal itu membuat kami lalu setelah kami merekap ternyata dari 350 lebih orang itu 30%-nya itu tidak memiliki HP. Siap. Nah, berdasarkan rapat bersama maka kami utus untuk melaksanakan ujian semester kelas 10 pasti melakukan pemberian tugas. Oh, ya. Dan hari ini hari Selasa, puji Tuhan hari kemarin sudah dilakukan dan kemarin sudah mengumpulkan tugasnya, sampai hari ini sudah proses pengolahan nilai. Kami rencanakan untuk pada hari Kamis dilakukan rapat, lalu hari Jumat atau Sabtu bisa dilakukan pembagian rapor. Baik Bapak Kepala Sekolah, selama Bapak memimpin kurang lebih 10 tahun, tentu tantangan atau kendala yang Bapak hadapi memimpin lembaga ini apa? Ya, oke, baik. Memang banyak tantangan. Tapi tengah-tengah tantangan itu bagaimana kami bermusyawarah, kami bersepakat untuk dalam kondisi seperti tapi kami berupaya untuk kegiatan pembelajaran berjalan terus. Ada banyak tantangan. Yang pertama, siswa ini kami satu-satunya sekolah di kecamatan itu yang berevolusi sudah berbagai kecamatan. Iya, iya. Berbagai kecamatan. Bahkan ada dari Kabupaten Kupang Timur, dari luar Kabupaten PS, yaitu di Tinis. Itu mereka harus berangkat kali Wilmina untuk belajar di sini. Puji ya, Tuhan. karena di sana itu tidak ada SMA atau yang sederajat, sekolah menengah atas yang sederajat untuk menampung mereka di sana. Siap. Dan juga ini dari desa Oekiu, dari Oebelo, ya dari Linam Nutu, juga datang bahkan dari Batu Putih, walaupun ada SMK di sana, tapi ada yang mau melanjutkan di sini. Itu hal yang pertama. Jadi sehingga itu kendala itu membuat kami kendala dalam saat komunikasi. Oh ya. Tapi puji Tuhan itu teratasi. Jangkau dan teratasi dengan kerja keras dari teman-teman. Siap. Di penghujung cerita ini Bapak, tentu di penghujung tahun ajaran baru ini siswa SMP sudah dapat pengumuman kelulusan, dan himbauan Bapak kepada peserta didik yang memilih SMA Negeri Panite ini, keunggulan apa yang Bapak sampaikan sehingga anak-anak yang menonton video ini bisa memilih sekolah Bapak. Oke, baik, terima kasih. Ya, yang pertama untuk penerimaan peserta baru kita menunggu juknis. Juknis itu dia dari tanggal 4 sampai tanggal 7 dilakukan secara offline, dan di dalam keputusan gubernur SMA Negeri 1 adalah sekolah yang melakukan pelaksanaan PPDB dengan menggunakan cara offline. Sehingga kami menunggu waktu sampai dengan tanggal 4 sampai tanggal 7 Juli. Tetapi ini informasi sudah berjalan dan panitia sebentar disiapkan untuk besok dalam rapat itu kan sudah menyiapkan panitia untuk nanti persiapan untuk melakukan itu. Dan ya, keunggulan sekolah ini saya menyatakan bahwa bagi teman-teman anak-anak kita yang tamatan SMP paket B atau sederajat, ya kalau memilih sekolah ada keunggulannya. Yang pertama, tenaga pengajar lengkap. Siap. Dari program studi IPA maupun IPS itu lengkap. Hanya kekurangan pada program studi IPS itu sosiologi, dan pada program IP itu lengkap. Sedangkan pada mata pelajaran umum kewirausahaan, sedangkan sejumlah 4 mata pelajaran itu lengkap. Yang pertama. Yang kedua, kalau di tempat ini dibimbing dan diarahkan bukan hanya saja pada di sekolah, tapi juga itu ada home visit sampai terbang sampai rumah. Jadi walaupun ada hal-hal yang dialami secara khusus secara keluarga, tetapi itu dapat dijangkau melalui teman-teman guru yang timnya kami bentuk. Ya. Yang ketiga, ya ini sekolah satu-satunya kecamatan yang kalau memang dianggap ini sekolah yang bisa pemerintah mendekatkan pelayanan pendidikan di tengah-tengah masyarakat,
kami minta untuk ya mungkin desa tetangga juga bisa dari paket B-nya dari SMP tetangga yang bisa menyelamatkan di sini, jamin bahwa ketika masuk di sini pasti masuk dengan tenang dan keluar dengan selamat. Puji Terima Tuhan. kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Demikian cerita singkat kami dengan Bapak Kepala SMA Negeri Panite. Kiranya bermanfaat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.